Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah ayat kedua dari surat Al-Mudatsir, yaitu kalimat kum fa'anzir, yang artinya bangkitlah dan berilah peringatan. Dakwah merupakan salah satu butir strategis nilai Qur'ani dalam urut-urutan turunnya wahyu. Karena itu keberadaannya sangat menentukan kesempurnaan dan kesinambungan proses berquran seseorang maupun masyarakat menuju Islam kafah. Siapa saja yang ingin menyempurnakan iman dalam dirinya haruslah melalui usaha dakwah. Begitu juga masyarakat yang ingin menjadi masyarakat yang berkualitas hendaknya menjadi masyarakat yang peduli dengan dakwah Islam. Jadi ia merupakan jembatan emas untuk menuju kesempurnaan dinnya atau agamanya, yaitu Islam. Setelah proses interiorisasi atau penghayatan nilai-nilai dalam wujud kesadaran bertauhid, tumbuhnya cita-cita Qur'ani dan meningkatnya kualitas ruhani, maka Allah memanggil hambanya untuk tampil ke gelanggang dakwah. Bila sebelumnya lebih pada gerakan ke dalam atau interiorisasi, perintah dakwah adalah merupakan gerakan yang bersifat keluar atau eksteriorisasi. Keduanya merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang saling memberi makna. Tanpa ada gerakan dakwah keluar, maka nilai penempaan rohani akan kehilangan nilai strategis menuju Islam kafah. Sebab penempaan rohani yang demikian itu hanya akan menjadi konsumsi pribadi belaka dan tidak memberikan dampak sosial yang berarti. Begitu pula gerakan keluar yang tidak dilengkapi dengan bekal rohani akan memberikan dampak yang semu. Lahirnya tanpa ada gerakan tetapi rohaninya beku dari iman. Melihat pentingnya perintah dakwah ini, maka sangat disayangkan bila masih sering terjadi anggapan bahwa dakwah itu hanya urusan para mubalik saja. Masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak merasa mendapat beban dan merasa bebas dari kewajiban dakwah. Mereka pada umumnya menempatkan dirinya dalam posisi sebagai objek, tidak sebagai subjek. Celakanya lagi, sikap seperti ini tidak mendapat koreksi dari para mubaliknya. Tidak ada proses pemberdayaan yang mengantar mereka mampu berdakwah. Bahkan ada yang memang sengaja menempatkan mereka sebagai objek belaka atau menjadi objek abadi. Akibat hal ini, kualitas umat semakin lama tidak semakin baik.
tetapi justru semakin buruk. Banyak orang yang dulunya termasuk muslim taat setelah lama berinteraksi dengan realita kehidupan semakin mengendor. Bukan nilai-nilai Islam yang makin menguat, tetapi nilai materialisme dan dekadensi moral. Memang masih ada berbagai kegiatan dakwah, tetapi karena umat ini hanya sebagai objek saja, mereka tidak memiliki daya imunitas yang pada akhirnya mereka terseret oleh arus nilai jahiliyah yang telah membanjir itu. Berbeda dengan generasi Qur'ani pertama yang ciri mereka adalah sebagai umat pendakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap diri dari mereka memiliki tanggung jawab menyampaikan kebenaran. Meskipun satu ayat, tidak akan ada kemungkaran di depannya kecuali akan mendapat pencegahan dari mereka, sehingga kehidupan mereka merupakan percontohan bagi umat yang kemudian. Pada zaman merekalah ajaran Islam menjelajah dengan cepat ke pelosok dunia. Mereka menjadi guru manusia untuk hidup lurus dan mulia. Dengan ciri seperti itulah mereka dinobatkan sebagai khairu ummah atau umat terbaik. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang perintah dakwah merupakan satu kesatuan proses berquran bagi mereka yang ingin menuju Islam kafah. Tanpa terlibat dakwah berarti umat ini kehilangan mata rantai menuju Islam kafah. Hanya dengan menjadikan diri sebagai aktivis dakwah dapat membendung arus jahiliyah dan menyebarkan arus imaniyah. Tentu saja dakwah tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan tanpa persiapan dan bekal yang memadai. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan di kalangan umat ini agar memiliki kemampuan dan kemauan untuk tandang ke gelanggang dakwah. Memang tidak ringan, tetapi asal kita sungguh-sungguh, insya Allah diberikan jalan. Kemudian penuhilah panggilan kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada siapa saja yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara lughawi, kum adalah fi'il amr, kata perintah yang berasal dari akar kata qawama yang berarti bangun atau bermakna melaksanakan suatu secara sempurna dalam berbagai segi. Kemudian kata anzir atau anzoro berarti janji. Awal sesuatu penyampaian yang mengandung unsur menakut-nakuti. Dalam kitab Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama, ayat tersebut di atas diartikan sebagai bangunlah lalu beri peringatan. Sedangkan dalam tafsir Jalalain, kata kum fa'anzir ditafsirkan takut-takutilah penduduk Mekah dengan neraka jika mereka tidak beriman. Namun di dalam tafsir Al-Qurtubi ada beberapa penafsiran dari ayat kum fa'anzir. Yang pertama, takut-takutilah penduduk Mekah dan peringatkanlah mereka dengan azab jika tidak berislam. Kedua, umumkanlah wahai Muhammad nubuah risalah, karena sesungguhnya itu merupakan mukadimahnya. Tafsir ketiga dari Al-Qurtubi, serulah mereka
untuk bertauhid, karena itulah tujuan dakwah. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai berikut. Pertama, bersiaplah dan perangilah manusia. Dan dengan ini misi kerasulan sampai sejak awal nubuwah. Kemudian tafsir berikutnya yaitu masih dalam Ibnu Katsir menerangkan bahwa kumpa anzir diartikan atau ditafsirkan takut-takutilah penduduk Makkah dengan neraka jika mereka tidak beriman. Surat Al-Mudatsir dari ayat 1 sampai 7 adalah wahyu yang merupakan perintah kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa misi Qur'ani untuk tampil ke tengah gelanggang dakwah. Perintah ini merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan wahyu-wahyu sebelumnya, yaitu surat Al-Alaq 1-5, surat Al-Qalam 1-10, surat Al-Muzammil, dan kemudian wahyu sesudahnya yaitu Al-Fatihah. Bagi orang yang menapaktilasi dakwah Rasulullah SAW, hal ini merupakan isyarat bahwa perintah wahyu-wahyu sebelumnya merupakan persiapan dan pembekalan yang mutlak harus diamalkan dan dimiliki nilai-nilainya. Bila sudah demikian, dakwah akan memiliki bekal yang memadai sehingga insya Allah mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dakwah itu sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi landasan sekaligus jembatan emas untuk menuju Islam kafah. Namun sebaliknya, bila persyaratan dasar tidak dipenuhi karena mengabaikan pembekalan wahyu sebelumnya, gerakan dakwah dikhawatirkan tidak mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru mendapat murkanya. Bagaimana bisa menyuruh kepada orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila nilai tauhidnya belum benar atau akidahnya tidak lurus, cita-cita hidupnya belum Qur'ani, dan ruhiyahnya masih didominasi nafsu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu mengatakan yang tiada kamu kerjakan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.